Iran, sebuah negeri luas yang membentang dari pegunungan Zagros hingga gurun Dasht-e Kawir. Tanah yang mengandung sejarah ribuan tahun, tempat lahirnya dinasti-dinasti besar yang membentuk peradaban timur. Negeri yang membawa nama Persia ke seluruh dunia sebagai simbol keanggunan, seni, puisi dan kekaisaran. Tetapi hari ini, di balik tembok ambisi besar dan geopolitik yang panas, sebuah kenyataan yang jauh lebih hening sedang tumbuh. Krisis air yang mengeringkan tanah, dan pemadaman listrik yang menggiring jutaan orang ke dalam gelap. Iran adalah negara yang ingin tampil sebagai kekuatan besar. Namun di dalamnya, masyarakat hidup dalam rutinitas yang dipotong oleh blackout, tangki air kosong, dan masa depan yang semakin sulit ditebak. Untuk memahami kontradiksi ini, kita harus melihat bagaimana Iran membangun dirinya. Sejak Revolusi 1979, Republik baru lahir dengan keyakinan bahwa mereka bisa menjadi negeri yang berdiri sendiri. Sanksi ekonomi, tekanan internasional, dan isolasi diplomatik tidak menghentikan ambisi itu. Iran mengembangkan industri nuklirnya, membangun jaringan sekutu di Timur Tengah, dan menampilkan diri sebagai kekuatan regional yang mampu menantang negara-negara besar. Di panggung global, Iran terlihat kuat, tangguh, berani. Namun jauh dari kamera berita, di kota-kota kecil dan desa yang sepi, realitas lebih keras. Sumur-sumur mengering, ladang-ladang retak, dan listrik mati berjam-jam setiap hari. Perjalanan menuju krisis ini memiliki akar yang panjang, akar yang menembus lebih dalam daripada yang disadari siapapun. Iran berdiri di persimpangan alam yang keras, pegunungan bersalju yang mencair terlalu cepat, gurun yang menelan kota, dan dataran luas yang memantulkan panas seperti lembaran besi. Dari utara hingga selatan, dari Laut Kaspia hingga Teluk Persia, negara ini hidup di antara dua dunia yang terus bertabrakan, antara keindahan dan kekurangan, antara harapan dan kenyataan. Iran adalah negeri dengan cuaca ekstrim. Sebagian besar wilayahnya kering, rapuh, dan menuntut kompromi yang besar dari manusia. Curah hujan rendah dan tak menentu, evaporasi tinggi, dan suhu meningkat setiap tahun akibat perubahan iklim global. Tetapi meski alam telah memberi peringatan sejak lama, masalah sesungguhnya tidak pernah hanya berasal dari langit. Banyak masalah lahir dari keputusan manusia. Selama beberapa dekade, pemerintah membangun bendungan-bendungan raksasa. Proyek-proyek megah itu tidak hanya dibangun untuk mengalirkan air, tetapi juga untuk menegaskan kebanggaan bangsa. Ratusan bendungan berdiri di sungai-sungai penting seperti Karun, Karkheh, dan Zayan Dehrut. Semua dibangun dengan keyakinan bahwa air bisa ditaklukkan, diarahkan, dipaksa menghidupi pertanian dan industri dalam skala yang tidak pernah ada sebelumnya. Namun ambisi itu lupa pada batas paling dasar. Iran tidak punya cukup air untuk menopang mimpi sebesar itu. Pertanian menghabiskan sekitar 90% air negara. Banyak dipakai untuk tanaman yang membutuhkan air dalam jumlah besar, meski tanahnya tidak mendukung. Ribuan sumur ilegal dibor menguras akuifer yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terisi kembali. Air tanah turun drastis, tanah yang dahulu subur kini menjadi rapuh. Dan perlahan tanda-tanda bahaya mulai muncul seperti retakan kecil di kaca jendela. Danau Urmia, danau garam terbesar di Timur Tengah, menyusut menjadi bayangannya sendiri. Permukaan air yang dahulu berwarna biru keperakan berubah menjadi dataran putih yang menyilaukan. Angin mengangkat kristal garam seperti jarum-jarum kecil yang berterbangan. Di Isfahan, jembatan megah Sio Sepol dan Kaju berdiri di atas sungai yang telah hilang. Pilar-pilar batu itu seperti saksi bisu dari hilangnya sesuatu yang lebih besar daripada sekedar air, hilangnya keseimbangan. Setiap tahun gurun merayap mendekati peradaban. Desa-desa mulai ditinggalkan, ladang tak lagi ditanami, anak-anak tumbuh tanpa pernah melihat sungai yang dulu menjadi tempat bermain orang tua mereka. Ribuan orang berpindah ke pinggiran kota besar seperti Teheran, Shiraz, atau Mashhad, menciptakan area-area pemukiman yang tumbuh terlalu cepat untuk direncanakan dengan baik. Di tempat-tempat ini, statistik tidak mencatat kehidupan orang-orang yang mencoba bertahan dengan sangat sedikit. Sementara itu, krisis listrik berkembang menjadi masalah nasional lain. Ironisnya, Iran memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia. Namun negara dengan kekayaan energi sebesar itu sering mengalami pemadaman listrik, pembangkit listrik tua, infrastruktur yang tidak diperbaharui, konsumsi rumah tangga yang melonjak, krisis air yang menghentikan pembangkit tenaga air. Ketika musim panas datang dan suhu melewati 45 derajat Celcius, permintaan listrik meningkat tajam. Kota-kota gelap, lampu rumah padam,
Rumah sakit melaporkan gangguan daya, pabrik berhenti beroperasi sementara, toko-toko menutup lebih awal. Ada ironi pahit dalam itu semua. Negara yang mampu mengembangkan satelit, misail, dan teknologi militer canggih tidak mampu menjaga agar lampu tetap menyala di rumah warganya sendiri. Krisis air dan listrik menekan lebih dari sekedar kenyamanan hidup. Keduanya menghantam struktur sosial dan ekonomi secara bersamaan. Ketika air hilang, pekerjaan hilang. Ketika listrik padam, layanan runtuh. Ketika panas meningkat, masyarakat kehilangan sabar. Dalam 1 dekade terakhir, gelombang protes terjadi di berbagai provinsi. Banyak di antaranya dipicu oleh satu hal sederhana, yaitu air. Di Khuzestan, provinsi kaya minyak tetapi kekurangan air bersih, warga turun ke jalan membawa botol-botol kosong sebagai simbol. Sungai Karun yang dulu dikenal sebagai sungai paling berharga di Iran, berubah warna. Polusi mengubah airnya, kekeringan membuatnya menyusut. Setiap malam, ketika listrik padam dan kota menjadi gelap, protes muncul dari balik lorong-lorong. Krisis ekologi perlahan berubah menjadi krisis keamanan nasional. Di banyak tempat, desa yang kosong berubah menjadi kota mati. Kekeringan panjang memicu konflik kecil antar provinsi yang memperebutkan jatah air. Dari timur, gurun bergerak seperti selimut besar yang menutup tanah. Pemerintah membangun dinding angin untuk menahan badai pasir, tetapi langkah itu hanya menunda yang tak terhindarkan. Badai pasir datang lebih sering, lebih besar, lebih tebal. Kota-kota tercekik debu halus yang menggantung selama berhari-hari. Namun semua ini tidak hanya tentang alam yang berubah. Ini juga tentang cara sebuah negara dikelola. Selama bertahun-tahun, Iran bergantung pada ekspor minyak sebagai tumpuan ekonomi. Tetapi sanksi internasional membuat pendapatan negara tidak stabil. Ketika uang berkurang, proyek perbaikan infrastruktur tertunda. Di sisi lain, anggaran besar tetap dialokasikan untuk militer, program nuklir, dan operasi politik luar negeri. Sementara perusahaan air, listrik, dan pertanian menggunakan teknologi tua, manajemen lama, dan sistem birokrasi yang lambat berubah. Apa yang tampak megah dari luar seringkali retak dari dalam. Negara sebesar Iran berjalan maju dengan fondasi administrasi yang tidak mengikuti perubahan zaman. Teheran, kota metropolitan dengan lebih dari 13 juta jiwa, tumbuh lebih cepat daripada sumber daya yang menopangnya. Untuk memenuhi kebutuhan air, sumur-sumur dibor semakin dalam hingga mencapai ratusan meter. Akibatnya, tanah Teheran mulai turun. Fenomena land subsidence muncul hampir setiap tahun, merusak jalan, jembatan, terowongan, dan bangunan. Polusi udara menjadi teman lama yang menolak pergi. Kota ini sering diselimuti kabut asap beracun, terutama pada musim dingin ketika udara stagnan. Sekolah tutup, jalanan sunyi. Langit berubah menjadi abu-abu gelap, namun kehidupan tetap berjalan. Di Shiraz, orang-orang tetap mengunjungi makam Hafiz, mencari ketenangan dari kata-kata penyair yang telah bertahan ratusan tahun. Di Yazd, menara angin kuno kembali relevan, menawarkan pendinginan alami ketika listrik tidak stabil. Di Mashhad, keluarga tetap duduk di taman kota, minum teh, dan berharap listrik tidak padam malam itu. Rakyat Iran telah melewati perang, revolusi, sanksi, krisis ekonomi, dan tekanan internasional. Mereka telah bertahan melalui banyak hal yang membuat negara lain runtuh. Tetapi ketangguhan sekuat apapun memiliki batas. Hari ini, Iran berada di titik kritis, di antara masa lalu yang besar dan masa depan yang rapuh. Pertanyaan yang muncul bukan lagi tentang teknologi atau politik, tetapi tentang kelangsungan hidup. Bagaimana negeri dengan sejarah panjang, budaya megah, dan ambisi tinggi bisa mendekati krisis ekologis paling serius dalam sejarahnya? Krisis air dan listrik bukan sekedar persoalan teknis. Keduanya adalah cermin masa depan. Cermin yang memperlihatkan pilihan, melanjutkan ambisi besar di panggung dunia, atau menjaga kehidupan dasar rakyat di dalam negeri. Cermin yang bertanya, apakah kebanggaan masa lalu cukup kuat menghadapi tekanan masa kini?
Ketika listrik padam dan air berhenti mengalir, yang tersisa adalah keheningan. Keheningan yang mengingatkan bahwa peradaban tidak selalu runtuh oleh perang, invasi, atau kekerasan. Kadang, peradaban runtuh oleh sesuatu yang lebih sederhana, ketika kebutuhan dasar manusia berhenti terpenuhi. Iran pernah menjadi pusat dunia. Hari ini, Iran berjuang agar tidak kehilangan masa depan. Dan seperti banyak bangsa besar, keputusan yang harus diambil tidak mudah. Namun waktu tidak akan menunggu. Dan di tengah panas yang terus meningkat, sungai yang hilang, dan langit yang memucat, pertanyaan terbesar tetap sama. Apakah negara ini siap berubah sebelum terlambat?